Hello students, how are you doing? Are you good? Okay, welcome to my class with me, Miss Yeni. And this is our first meeting in our English class today. So, it would be better if I introduce myself and my course first. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dan juga pelajaran saya, yaitu English class dalam pertemuan pertama kali ini. So here is my profile. As you can see, my full name is Niputu Yeni Andriani, and you can call me either Miss Yeni or Ibu Yeni. It's up to you. So now I live on Lingkungan Kertasari, Padangkerta, Karangasem. I was born in Denpasar on January 17, 1994. So now I am about 27 years old. I am originally from Mengwi in Badung Regency in the west, but now I am already married to my husband who is from Karangasem. That's why I live here now. And my phone, also WhatsApp number are the same. I think you have saved them already, right? And now we'll talk about my educational background. So I got my bachelor degree, which is my sarjana pendidikan at Ganesha University of Education, Singaraja in 2014. So the major was English education, and I got my master degree, that is Magister Humaniora, and I got it at Udayana University Denpasar in 2018. So I have two hobbies actually that I love the most. First is reading webtoon, and the other one is listening to the music. Alright, that's all about my profile in general. Jadi bagi kalian yang belum pernah melihat saya secara langsung, so this is me in the photo. So nice to meet you everybody. Although we are only meeting online now, hopefully we are going to be able to meet directly soon. Jadi sementara waktu kita hanya bisa bertemu secara online, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu secara langsung di sekolah, ya. And now we move to talk about our class. Here I have some rules to apply during this year. Jadi selama belajar, saya memiliki beberapa peraturan di kelas saya yang akan saya terapkan dan harus kalian patuhi selama setahun belajar ke depan. Jadi saya bagi menjadi dua kelompok, yaitu aturan do's atau yang kalian harus lakukan di kelas saya, dan juga don'ts atau yang tidak boleh kalian lakukan. So firstly, we talk about the do's. Kita akan bicara tentang hal yang boleh dilakukan. Number 1 is be active during my class. Jadi kalian harus aktif menjawab pertanyaan, kemudian bertanya, dan juga mengajukan pendapat kalian selama di kelas saya. Semakin aktif kalian, semakin mudah saya notice, dan nilai kalian pun akan otomatis naik di mata saya dan juga akan mempengaruhi nilai akhir kalian. Second one, this is the basic thing every teacher needs from you, is to be polite during your interaction. Jadi ini adalah hal yang sangat mendasar, yaitu sopan santun dan etika kalian harus dijaga ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, dengan guru maupun teman kalian, baik itu di grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Okay. Third one is fill your online attendance and do your task on time. Jadi pada dasarnya saya sangat menyukai orang-orang yang disiplin dan tepat waktu. Kerjakan semua tugas yang saya berikan tepat pada waktunya. Jadi sesuai dengan angket yang sudah kalian isi pada pertemuan sebelumnya, hal yang dapat saya simpulkan adalah most of you chose 1 week to finish your work. Kalian memilih 1 minggu untuk mengerjakan tugas kalian. Jadi berdasarkan hal itu, saya berikan waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakan semua tugas, kemudian mengumpulkannya pada saya. Dan setelah itu,
Jangan lupa juga untuk mengisi absen. Absen juga saya tutup seminggu sekali ya. Jangan lewat dari itu, kalau nggak kalian dapat alfa. Okay, the fourth one is if you don't understand about something during my class, please ask me. Kalian jangan pernah diam saja saat saya mengajar. Kalau kalian tidak mengerti, silakan tanyakan. Jadi saya tidak akan berhenti kalau kalian tidak meminta saya untuk berhenti. Jangan nanti ketika saya sudah menjelaskan dan melangkah terlalu jauh, barulah kalian meminta saya untuk kembali menjelaskan lagi hal yang sudah lewat. Itu buang-buang waktu namanya. Jadi tanyakan pada saya, jangan pernah malu. Kalau tidak, kalian yang rugi. Okay? And last dose is using English as much as you can. Jadi seperti kebanyakan harapan kalian dalam belajar bahasa Inggris adalah kalian ingin mampu berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut membuat kesalahan. Jadi saya akan memaksa kalian untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris sebanyak-banyaknya kalian punya kesempatan dalam kelas saya. Dengan begitu kalian akan lebih cepat belajar karena kalian bisa sering praktek bersama saya dan teman-teman kalian. Okay? Next up, we are talking now about the don'ts. Jadi apa saja yang tidak boleh kalian lakukan di kelas saya? Number 1, don't ever try to copy your friend's work or from the internet. Belajar bahasa Inggris itu yang paling gampang sebenarnya karena kalian akan banyak menemukan contoh di internet. Tapi saya sangat melarang keras kalian untuk mengambil sumber semuanya dari internet kemudian kalian kumpulkan begitu saja kepada saya. No, karena saya sangat tahu perbedaan bahasa yang kalian produksi sendiri dan bahasa dari internet. Jadi kalian boleh mencari sumber atau referensi dari internet, tapi kembangkan dan tambahkan lagi dengan ide kalian sendiri. Saya akan jauh menghargai itu. Oke, begitu juga kalau misalnya meniru pekerjaan teman kalian. Saya juga pasti tahu karena saya yang memeriksa semuanya. Saya akan kembalikan kedua pekerjaannya, baik yang menyontek ataupun yang dicontek. Saya akan minta ulang, kemudian kerjakan lagi pekerjaannya sampai benar-benar kalian sudah mengerjakan sendiri, baru saya mau nilai pekerjaannya. Okay, next up, don't be shy or to practice or don't be afraid to make mistake during my class. Jadi seperti pada aturan rules sebelumnya yang telah saya jelaskan, kalian harus sering-sering praktek bahasa Inggris di dalam kelas saya. Jadi jangan pernah merasa malu apalagi takut untuk membuat kesalahan, karena tanpa kesalahan kalian tidak akan tahu hal yang benar. Okay. Last but not the least, please don't make me wait for your progress if it is too late. Jangan sekali-sekali meminta saya untuk menunggu pekerjaan kalian yang sudah lewat lama, karena saya tidak akan nilai. Saya akan jalan terus mengajar orang-orang yang mau diajar. Jadi kerjakan tugas kalian tepat waktu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Okay, class, that's all about the rules of my class. Now let's talk about what you will learn this year. Jadi kita akan membahas mengenai apa materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari dalam 1 tahun ini. Okay, first of all, you will learn how to make poem. Jadi poem dalam bahasa Indonesia itu adalah puisi. Jadi bagi kalian yang hobi menulis, kalian bisa tunjukkan bakat kalian di sini. And the second one is narrative text. Ya, narrative text. Tentu saja saya yakin kalian sudah familiar dengan jenis teks ini. Karena sejak SMP kalian sudah belajar tentang legenda, fabel, dongeng, mitos, dan cerita lainnya. Jadi di SMA juga kalian juga dapat. Hanya bedanya kalian akan mempelajarinya lebih dalam mengenai teks naratif ini. Kemudian di semester kedua atau in the second semester, you will learn about hortatory exposition text. Ya, jadi itu teks yang berisi argumen atau pendapat kalian terhadap suatu hal yang kemudian ingin mengajak atau
merekomendasikan orang lain untuk melakukan atau menyetujui pemahaman atau pendapat kalian. Dan yang terakhir, ini yang paling sering kalian pelajari setiap tahunnya, itu adalah songs. Ya, keluar lagi. Nanti kita akan belajar mengenai songs lagi di kelas 11, di kelas sastra Inggris ya. Okay, class, that's all the introduction of my class. If you have any questions, please don't hesitate to ask me and let me know. Jadi itu saja perkenalan awalnya dari kelas saya. Kalau kalian ada pertanyaan, ada saran, bisa silahkan hubungi dan beritahu saya. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. So before I end this video, I have one thing to deliver to you. As you guys can read over there in your monitor, prepare yourself to learn and change. So good luck. See you next week. Bye bye.